sudah dibahas tuh pada saat kita belajar alkena ya, seperti itu ya. Sehingga sama saja karena ini bentuk zat antara karbokation, maka dia pun akan bisa terjadi penataan ulang. Penataan ulang itu adalah menuju ke struktur yang lebih stabil. Penataan ulangnya itu bisa lewat geseran ya, geseran 1,2 hidrida atau geseran 1,2 metida. Ya, atau geseran metida. Jadi kalau yang metida misalkan kita seperti ini punya begini, ini begini, kemudian ini ada Cl. Nah, ya ini lepas nih, Cl-nya lepas, maka dia akan menghasilkan seperti ini misalkan, jadi ini positif di sini. Ya, sekarang ini Cl-nya lepas. Nah, ini adalah bentuk sekunder. Tapi bertetanggaan nih, ya bertetanggaan. Ini metil, 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 ini bisa bergerak, pindah. Maka dia akan menghasilkan ini begini, ini ke sini, pindahnya ke sini. Ini karena ini bergerak. Bergeraknya apa? CH3 negatif, maka dikatakan metida. Ya, metida. Sehingga positifnya di sini. Ini sekarang tersier. Stabilitas tersier lebih stabil daripada sekunder. Jadi kalau lewat jantara karbokation sejati itu pasti bisa terjadi penataan ulang. Ya, itu yang menyebabkan kenapa kalau kita belajar organ itu senyawanya bisa beragam. Banyak kita melakukan sintesis ya, kemudian zat antaranya seperti ini, ya kita sudah bisa ramalkan sih produk-produknya gitu loh. Ya dari segi itu, nanti justru bahkan produk yang kita inginkan justru lebih sedikit yieldnya, sedangkan produk yang hasil penataan ulang lebih banyak karena tadi ya dari segi stabilitas itu ya, jadi pada prosesnya. Nah terus kemudian kalau eliminasi itu kebalikan daripada adisi. Ya kan, Bapak Ibu sudah belajar saat adisi, pada saat adisi itu dari double bond menjadi 2 ikatan sigma. Ini kebalikannya, kalau pada eliminasi dari 2 ikatan sigma itu kembali menjadi ini. Jadi kebalikan ya dari ini, dari adisi kalau kita lihat. Ya, dan reaksi adisi ini mekanismenya kalau kita lihat harus mengikuti mekanisme pengambilan hidrogen yang kondisinya atau kedudukannya itu yang saling silang. Ya harus anti, harus anti. Jadi posisinya kalau misalnya dalam konformasi itu dalam posisi yang kalau terutama konformasi, kalau konformasi contohnya adalah seperti ini dalam bentuk kursi. Itu kan ada kedudukan yang namanya aksial, ekuatorial. Aksial, ekuatorial. Ini adalah aksial, ini adalah ekuatorial. Nah posisi yang mudah untuk tereliminasi kalau ini adalah hidrogen, ini Cl. Nah ini posisinya saling silang. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu didapatkan posisinya itu adalah ini yang H, kemudian ini H, ini H, apa ini Cl, ini adalah H. Nah ini nggak memungkinkan kedudukan ini, maka harus dilakukan flip over. Ya flip over untuk mengubah posisi di mana H dan Cl harus saling silang. Ya seperti itu. Jadi, nah di alam sangat banyak ya karena ini molekul-molekul terutama adalah apalagi molekul-molekul seperti ini ya itu yang tadi pasti dia akan melakukan penataan sehingga bisa terjadi reaksi ini. Jadi di situ kunci yang penting untuk reaksi substitusi nukleofilit dan juga eliminasi. Nah eliminasi pun sama mekanismenya, ada E1, ada E2. E2 serentak. Tapi dipicu kalau eliminasi itu dipicunya ada disebut basa. Itu pemicunya basa karena basa itu akan mengambil hidrogen. Akan mengambil hidrogen, dia akan mengambil hidrogen ini, dia akan mengambil hidrogen, kemudian akan membentuk ikatan lengkap dan Cl-nya adalah akan lepas. Itu secara E2 itu secara langsung. Ya, jadi seperti reaksi SN2 tidak ada transisi. Tidak ada zat antara maksud saya, cuma ada keadaan peralihan. Ya seperti itu. Tapi kalau E1 sama, itu ada transisi, ada zat antara, maksud saya zat antara pembentukan karbokation. Ya seperti itu. Jadi kalau untuk senyawa organohalogen itu kecenderungannya E2 yang banyak terjadi. Tapi kalau kita alkohol cenderungannya E1 karena OH bukan lipid group yang baik. Ya bukan dipikir. Jadi kemarin faktor-faktor yang berperan, ya faktor-faktor yang berperan itu ada kondisi suprat ya,
keadaan struktur, apakah dia primer, sekunder, tersier, atau keadaan alilik atau keadaan bensilik gitu ya, seperti itu. Kemudian keadaan basisitasnya, nukleofilisitasnya ya. Jadi kalau substitusi itu perannya pasti nukleofiliknya yang kita lihat nukleofilik ya. Kemudian kalau eliminasi sifat basanya. Keduanya itu bisa menyatu dalam struktur itu. Jadi misalnya contoh aja, I negatif, dia bisa berperan sebagai nukleofili, bisa berperan sebagai basa. Kalau nukleofilinya kuat, kenapa kuat? Paling kuat tuh nukleofili daripada I dibandingkan Cl dibanding Br, elektron terluarnya jauh dari inti, jadi lebih dekat untuk disampaikan gitu loh. Ya, jadi makanya nukleofili kuat tapi basa lemah. Itu adalah nukleofili kuat tapi basa lemah. Kebalikan dengan Cl, Cl kan agak lebih di atas ya. Kalau gitu itu adalah Cl, dia nukleofilinya lebih lemah tapi kebasaannya lebih kuat. Gitu. Jadi bisa terlihat dari sini. Apalagi dalam satu golongan, ya satu golongan. Demikian juga kalau satu golongan dari oksigen, belerang, selenium, kayak gitu juga sama bisa dibandingkan, ya. Jadi di situ. Nah itu maka kenapa sering terjadi persaingan. Ya, jadi persaingan. Jadi kuncinya tadi faktor-faktor tadi itu adalah harus diperhatikan. Terus kemudian pelarut. Ya, pelarut itu ada yang protik, ada yang aprotik. Jadi protik itu adalah kemampuan pelarut bisa mendonorkan atau melepaskan ion H+. Ya, ion H+ atau ion asam H+-nya. Tapi kalau aprotik itu adalah tidak. Ya, seperti itu. Dan perannya apa? Nah, perannya itu kan dia biasanya suka mensolvasi. Ya, mensolvasi. Kalau dia melepaskan ion H+, otomatis kondisinya dia akan menjadi bermuatan negatif. Otomatis dia akan mencari lingkungan yang bermuatan positif. Nah, seperti itu. Ya, akan menjadi lingkungan positif. Maka kalau yang SN1 paling disuka itu kalau solvennya protik. Karena apa? Terstabilkan. Karena dia terbentuk jantara. Ya, terbentuk jantara, maka dia suka dengan pelarut yang protik. Ya, seperti itu. Jadi di situ, ya. Jadi itu yang mesti harus dihitungkan. Itu adalah kesimpulan dari yang kemarin kita belajar. Jadi baik alkil halida maupun alkohol itu kecenderungannya substitusi ataupun eliminasi. Dan reaksi tambahannya adalah untuk alkohol oksidasi. Ada ya oksidasi pakai oksidator lembut atau oksidator yang paling kuat. Karena kalau pada alkohol primer kan bisa aldehid, langsung bisa ke karboksilat. Kalau kita hanya mau termin aldehid, maka oksidatornya pakai yang lembut. Tapi kalau yang sampai karboksilat tanpa termin aldehid pakai oksidator yang kuat, yaitu oksidasi reduksi. Itu adalah reaksi yang paling umum terjadi di alam, itu oksidasi reduksi. Maka kenapa senyawa yang berlimpah di alam itu kan senyawa mengandung oksigen. Dan senyawa yang mengandung oksigen kan berlimpah di alam. Ya, nah itu karena apa? Konsepnya reaksi oksidasi reduksi itu. Ya, kalau kita lihat oksidasi reduksi seperti itu. Tapi kalau untuk yang alkil halida, apakah bisa dioksidasi? Bisa dioksidasinya tidak langsung. Dengan cara apa? Alida diubah jadi alkena dulu. Alkena kan bisa dioksidasi. Oksidasinya bisa oksidasi hanya putus ikatan pi, atau dia dua-duanya putus sigma dan pi. Udah diajarkan ya kemarin sepertinya itu. Terus bisa diubah dari alkahida ke alkohol. Alkohol dioksidasi, iya kan? Seperti jadi bisa tapi secara tidak langsung. Maka kenapa antar gugus fungsi dalam senyawa organik itu saling keterkaitan. Ya, jadi dari alkohol bisa berubah jadi karboksilat, jadi apa? Jadi sebetulnya dengan mengubah menjadi suatu senyawa bergugus fungsi lain itu sebetulnya meningkatkan kemanfaatan bagi lingkungan. Ya, makanya itu yang dikatakan panjang umur. Jadi si molekul yang asalnya mungkin alkana ubah menjadi alkil halida, manfaatnya kan beda lagi si alkil halida. Tapi sebenarnya mungkin bahan baku dari alkana. Kemudian alkil halida berubah jadi alkohol, manfaatnya udah beda lagi. Nah, itu yang namanya panjang umur. Jadi si molekul itu panjang umur karena tadi ya mengubah manfaat. Ya, jadi seperti kita bersilaturahim. Kalau bersilaturahim adalah dengan caranya adalah bukan gibah, bukan gosip, tapi menghasilkan sesuatu obrolan yang bermanfaat, kan bermanfaat. Itu yang silaturahim itu menambah usia, memperpanjang usia itu dalam molekul pun seperti itu.
Ya, jadi kalau misalnya kita bersilaturahim tapi hanya gibah, nah nggak ada dapat apa-apa, ya nggak ada dapat apa-apa, cuma yang dapatnya dosa, ya seperti itu. Jadi di situ, jadi molekul pun seperti itu. Jadi kita tuh, karena kita tuh nggak jauh dari molekul, tubuh kita tuh kan sebetulnya rantai karbon. Kemudian kita bisa menjadi bergairah, aktif dan lain sebagainya. Alhamdulillah berikatan dengan heteroatom. Heteroatomnya oksigen, ada nitrogen, ada belerang, ada macam-macam. Itu yang menjadi aktif. Karena apa? Elektronegativitasnya berbeda. Cuma kalau kita cuma karbon aja, inert, diem aja, nggak ada ini, ya seperti itu. Jadi di situ, ya. Jadi kenapa dikasih aktivitasnya? Jadi ini untuk yang substitusi, ya substitusi. Oke. Nah kemudian untuk yang materi ether, hali ether, ya untuk materi ether ini sebetulnya pada ether itu konsepnya juga substitusi, hanya dia kurang aktif. Karena sama dengan alkohol, dia tidak punya, dia gugus perginya juga, gugus perginya adalah bukan basa lemah. Jadi kalau kita lihat, nah, ya seperti ini, ether. Ether itu kan seperti kalau kita lihat dari turunan air. Kalau satu hidrogen diganti air, maka jadi alkohol. Kalau dua hidrogen diganti air, maka jadi ether. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita lihat, ether itu bisa dibuat dengan memadukan dua alkohol. Salah satunya, misalnya saya punya seperti ini. Nah, memadukan, nah ini akan terjadi lepas. Nah, lepas H2O, maka jadi ether. Ya, jadi kalau misalnya ini hidrolisis bisa jadi dua. Ini dihidrolisis akan menjadi dua molekul alkohol. Ya, atau bisa juga ini dibangun. Kalau saya punya alkoksida, kemudian saya punya alkil halida. Ini alkoksida dengan alkil halida dapat juga ether. Jadi kalau misalnya hidrolisis ini akan jadi alkohol, ini akan jadi alkil halida. Atau pecahnya begini akan menjadi dua molekul alkohol. Ya, jadi sebetulnya reaksinya juga substitusi karena menggantikan. Ya, reaksinya juga merupakan reaksi substitusi. Dan biasanya ini bisa reaksi pada ether itu terjadi apabila diperlakukan dengan asam yang kuat. Kalau asam lemah tidak bisa. Ya, jadi asam yang kuat. Jadi mekanismenya kalau kita lihat hampir mirip sih sebetulnya, tetapi ini karena kan dia bukan bikin grup yang baik. Nah ini jadi kalau kita reaksikan dengan misalnya HI, ya HI, nah ini sama, ini akan terjadi protonasi dulu menjadi, nah ini seperti ini mengikat hidrogen, ini jadi positif. Nah baru ini akan lepasnya ini negatif. Ya, nah posisinya kalau dia sudah oksigen mengemban positif, maka ikatan ini ataupun ikatan ini jadi lemah. Karena kita tahu C dengan O, mana yang lebih cenderung elektronegatif? Harusnya oksigen. Tapi di sini oksigen mengemban muatan positif, tidak sesuai karakter. Maka ikatan menjadi lemah. Maka datang I ini bisa menyerang ke sini, ini adalah lepas. Ya, lepas. Maka dia akan menghasilkan posisinya adalah demikian, kemudian ini akan menghasilkan adalah ini. Seperti itu. Ya, jadi di situ. Jadi konsepnya juga sama. Ya, jadi sekarang substitusi. Ya, ini juga. Jadi ini bisa dikatakan ini ada gugus yang perginya itu adalah bisa ini atau bisa ini. Karena gugus perginya bukan gugus pergi yang baik, maka dilumpuhkan dulu menjadi tadi salah satunya diprotonasi, maka menjadi suatu senyawa ini. Ya, seperti itu. Jadi di situ hampir mirip. Ya, jadi gak banyak reaksi pada ether karena apa? Ether itu sifatnya seperti alkana, lembab, inert. Ya, seperti itu. Jadi nggak banyak reaksi pada ether. Ya, untuk tata namanya saya minta Bapak Ibu bisa baca sendiri. Ya, bisa baca sendiri terkait untuk itu. Ya, pada ether. Kemudian berikutnya molekul yang mirip-mirip lagi seperti itu adalah senyawa amina. Kan tadi ada alkil halida, kemudian ada alkohol, ether, kemudian ada amina.
Nah, kalau amina kalau kita lihat itu turunan daripada NH3 amonia. Kalau satu hidrogen diganti R, maka jadi NH2. Kalau misalnya 2 hidrogen diganti 2R, maka begini. Kalau ketiga hidrogennya diganti, maka jadi ini. Dan dia masih punya PEB. Nah, masih punya PEB. Nah, melihat primer, sekunder, tersier tergantung R di sekitar N. Kalau R di sekitar N-nya cuma 1, ini primer. Kalau 2, ini sekunder. Kalau 3, ini primer. Ini adalah tersier. Ya, tersier seperti itu. Melihatnya. Ya. Nah, ini senyawa ini misalnya kalau saya punya, nah ini ngikat NH2. NH2 seperti ini. Ini pun bukan living group yang baik. Bukan living group yang baik. Jadi kalau misalnya ikatan antara C dengan N, ya ini cenderung positif, ini cenderung negatif. Tapi tidak bisa serta-merta seperti kalau saya punya ini adalah Cl, kemudian ada nukleofilik, ini nyerang ke sini, ini lepas. Bisa kan? Tapi kalau ini sulit karena NH2 bukan living group yang baik. Maka seperti halnya ether, ini biasanya dilumpuhkan. Nah, biasanya direaksikan dengan ini kok nggak bisa ini sih, padahal ya, ini kalau kita lihat ini bisa ditambahkan RCl, alkil halida, ditambahkan alkil halida, ya, alkil halida. Ini kalau kita lihat begini, ini adalah NH2, ngikat R, ini jadi positif. Nanti ini adalah Cr negatif. Jadi dilumpuhkan dulu si NH2-nya. Ya, NH2. Jadi kalau misalnya ada nukleofil menyerang ke sana, nggak bisa, ini bukan living group yang baik. Jadi dilumpuhkan, misalnya pakai alkil halida. Ini kan konsepnya bisa bersifat basa atau nukleofil yang bisa nyerang ke sini, ini lepas. Terjadi kovalen koordinat antara N dengan alkil. Nah, akan bentuk maka menjadi positif, maka ikatan ini menjadi lemah. Jadi kalau misalnya ada nukleofilik masuk, baru bisa lepas. Karena kalau ini amina, ya amina itu tergolong juga basa lemah, ya seperti itu. Jadi di situ kekuatannya bergantung di sekitar ini. Ya tentu ini kekuatannya berbeda antara yang primer, sekunder, tersier, ya seperti itu. Ya di situ. Jadi di situ. Jadi ini hampir mirip antara alkil halida, alkohol, kemudian amina, ether, ya konsep-konsepnya mirip. Ya konsep. Dan ini adalah salah satu molekul yang sudah melibatkan N. Nah itu keberlimpahan di alam. Nah ini adalah yang setelah yang oksigen. Kan biasanya umumnya senyawa-senyawa protein, asam amino, ya, kemudian senyawa RNA, DNA, ya, asam nukleat, ya, asam nukleat kan mengandung N juga. Kalau kita lihat itu senyawa-senyawa tersebut. Ya jadi keterbanan yang abundant yang kedua itu adalah alkohol. Ya alkohol, bukan alkohol, ya oksigen, ya senyawa yang mengandung oksigen. Jadi Bapak Ibu untuk yang amina, untuk ether itu saya minta Bapak Ibu tinggal saya minta dibaca ulang sehingga nanti kalau ada soal terkait itu Bapak Ibu bisa lebih paham. Bisa ambil contoh ya. Bisa nanti tinggal fokusnya di mekanisme aja, mekanisme reaksi. Nah ini pada amina. Ya, amina. Nah, ini beberapa contoh di alam, ya, karena biasanya kalau amina di alam senyawa metabolit sekunder itu namanya alkaloid. Alkaloid itu kan banyak dimanfaat, terutama rasanya agak pahit ya, karena ada ini N kalau kita lihat. Dan kalau bentuknya dalam bentuk ini N menjadi gugus yang dalam molekul tersebut itu jarang yang bentuk NH2. Tapi bentuknya adalah N yang sekunder atau tersier, dia dalam bentuk siklik. Nah ini contoh, ini N tersier, bentuknya siklik, ya N tersier. Nah ini juga tersier, ini juga tersier, ya kalau kita lihat seperti itu. Jadi wujudkannya dalam bentuk ini. Jadi sebetulnya Bapak Ibu itu bisa melihat dari segi gugus fungsi, apakah gugus fungsi itu akan merupakan bagian dari cincin atau bukan. Saya ambil contoh.
Saya ambil contoh, misalkan saya punya senyawa ini, kemudian saya punya senyawa senyawa ini. Nah, seperti ini. Kalau gugus alkohol ini bentuknya alifatik. Kalau mau dibikin siklik, OH itu pasti di luar sikliknya. Jadi misalkan bentuk siklik. Kenapa? Karena ujung O ini kan, H itu kan cuma punya satu tangan. Jadi nggak akan mungkin dia di tengah seperti itu. Tapi kalau saya punya ether, ya saya punya ether seperti ini bisa bentuknya siklik. Saya ambil contoh. Jadi oksigen itu ada merupakan bagian dari cincinnya. ROR, ether juga. Ini ether siklik, ini ether alifatik. Dilihat dari situ, ya, lihat dari situ. Sama juga seperti misalnya saya punya aldehid, yang satu punya keton. Kalau aldehid, kalau dia senyawa siklik, pasti ini di luar sikliknya, nggak mungkin di dalam bagian sikliknya. Kenapa? Ujungnya di sini hidrogen. Tapi kalau keton bisa bagian sikliknya, ya, karena ini R, ini R, ini R, ini R, seperti itu. Seperti halnya juga kalau misalnya Pak Ibu lihat karboksilat, nah itu juga pasti ini gugus ini akan di luar cincin karena hidrogen nih. Kalau saya punya ester, nah pasti bisa dari bagian cincin. Kalau kita lihat, ya seperti ini ke sini, ini cincin, lakton. Kalau bisa bagian daripada cincin, ini ester, RCOOR. Tapi kalau yang ini nggak bisa di dalam cincin, karboksilat itu pasti kalau dia dalam bentuk cincin, ya di luarnya sebagai wujud karboksilat. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di situ. Demikian juga untuk amina tadi. NH2 nggak mungkin dia ada di dalam cincin, pasti ada di luar. Tapi kalau R2NH tadi ya, seperti misalnya saya punya ini CH3, ini 2, ini NH. Itu masih bisa dia bentuk cincin. Seperti misalnya saya punya begini. Nah, ini adalah hidrogen. Ini contoh yang sekunder. R, ini N, ini hidrogen. Kalau yang tersier juga bisa. Kalau kita lihat ini N, ini R, udah. R tersier. Kalau NH2 ya enggak, pasti di luar. Ya, jadi kalau misalnya itu dalam bentuk primer, ya begini. Ini. Ya, jadi NH2 seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa dari gugus fungsi itu bisa kelihatan apakah dia bisa membentuk dalam bentuk alifatik, asiklik, karena variasi molekul itu ya tadi bergantung kemampuan dia membentuk alifatik, siklik dan lain sebagainya. Ya, karena dalam penggambaran isomer, ya penggambaran isomer itu kalau kita lihat kan satu rumus molekul bisa membuat isomer lebih dari satu. Ya, lebih dari satu. Karena tadi kemampuannya dia bisa membentuk strukturnya alifatik, siklik dan lain sebagainya. Ya, jadi saya kira sudah disinggung sama Claudia terkait untuk itu. Ya, jadi untuk amina, ya jadi yang amina yang lainnya. Tanya Bu. Ya, silakan. Itu kan kejadian reaksi-reaksi kan meramalkan. Kalau misalnya kita ingin memverifikasi yang kita ramalkan kejadian atau enggak, apa setelah ini kita temukan? Pasti untuk produknya jadi enggak gitu ya, Pak ya? Iya. Seperti itu. Nanti ada pengujian dengan menggunakan spektroskopi. Ya tetap harus ke sana. Iya, dengan tetap harus diverifikasi. Iya, diverifikasi dengan spektroskopi, Pak. Iya. Seperti itu. Apakah betul dia nyambung di situ? Iya. Kemudian itu ada spektroskopi. Iya, makanya. Ya, ada UV, IR, NMR. Nanti Pak Andi itu akan memberikan. Ya, jadi ada verifikasi itu, Pak. Ya. Seperti ini bisa diverifikasi. Jadi sebetulnya kalau kita mensintesis suatu senyawa, itu pasti ada hasilnya. Hanya hasilnya sesuai target atau enggak. Iya, maksud saya. Iya, karena tadi apalagi namanya reaksi kimia itu kan nggak bisa dikendalikan. Artinya itu reaksi kimia itu ya selama banyak ada sisi aktif di mana ya dia akan bisa nyerang. Kecuali kalau kerja enzim. Kalau enzim itu kan spesifik. Ya kalau misalnya tugasnya enzim lipase, ya tugasnya hanya menghidrolisis lemak.
protein nggak akan terhidrolisis, walaupun itu ada gabung, ada protein, ada lemak, ada apa. Nah, tapi kok kimia nerabas ke semua juga. Ya, sehingga makanya apalagi reaksinya tadi kemungkinan bisa penataan ulang, kadang bisa ada pergantian seperti itu, maka produknya adalah yang ini. Makanya ini mahasiswa kami bimbingan yang kerja sintesis udah pasti jadi, hanya tinggal kamu kan targetnya mau bikin apa, nyampe yieldnya tinggi enggak, itu. Nah, cuma tinggal kita mainkan kondisi kalau mau menuju yield yang tinggi yang kita harapkan, seperti itu Pak. Jadi di situ. Ya, kalau isolasi juga sama kan, pasti dapat kompon, hanya komponnya yang diinginkan atau tidak, ya seperti ini. Ini saya kira yang admin nanti baca Bapak Ibu untuk klasifikasi tata nama saya minta baca, ya saya tidak akan inikan, silakan baca aja lah kalau ini. Filenya belum di share ya? Mina belum di share. Apa? Filenya. Belum. Oh, belum share. Belum, nanti saya share aja deh. Tunggu saya cari supaya bisa. Baru nyampe. Terus mana? Ini saya tutup dulu. Saya mesti nyari wifi dulu. Wifi-nya kimia organik. Kimia organik. Cari wifi new organik. Terus nanti, waduh passwordnya apa ya?